Nina Bobo merupakan salah satu nyanyian terpopuler di Indonesia. Karena lagu ini banyak dinyanyikan oleh orang tua untuk menidurkan anak-anak mereka yang masih kecil. Sekilas, jika kita mendengar lagu ini, mungkin biasa-biasa aja. Hal itu mungkin karena liriknya yang mudah diingat dan nadanya yang enak didengar. Lirik yang tertulis dalam lagu ini pun juga tidak mempunyai kalimat-kalimat yang menyeramkan ataupun kejanggalan-kejanggalan yang mengarah ke arah mistis dan lainnya. Namun, jika kita melihat sejarah, kita akan melihat hal yang menyeramkan terkait lagu Nina Bobo ini. Ada beberapa versi yang menyebutkan bahwa lagu ini mempunyai sejarah kelam yang sangat menyeramkan. Pada masa penjajahan Belanda, ternyata banyak cerita yang menyeramkan terkait kepopuleran lagu Nina Bobo ini. Tentu akan membuat kalian takut untuk menyanyikan lagu ini kepada anak-anak kalian. Meskipun menyeramkan, Anda perlu tahu sejarah tentang lagu ini, terkait dengan lirik dan nada lagu ini. Untuk lebih jelasnya, berikut ini ada beberapa versi cerita di balik lagu Nina Bobo ini. Pada zaman dahulu, setelah kedatangan Cornelis de Houtman di Banten, warga negara Belanda dari berbagai kalangan sudah memenuhi pulau-pulau Jawa dan pulau lainnya. Alkisah, ada seorang gadis belia asal Belanda bernama Nina van Mits menetap di Nusantara untuk memulai hidup baru karena terlalu banyak persaingan musik di Belanda. Hidup Nina berjalan normal seperti orang-orang Belanda di Nusantara pada umumnya. Berjalan-jalan, bersosialisasi dengan penduduk pribumi, mengenal budaya Nusantara, dan lain-lain. Kedengarannya indah memang, namun suatu hari ada kejadian yang sangat aneh. Keadaan pun menjadi berbanding terbalik. Kejadian itu terjadi pada suatu malam badai dan petir yang tidak henti-hentinya saling bersautan. Dari dalam kamarnya, Nina menjerit keras sekali, diikuti dengan suara vas bunga yang jatuh dan pecah. Ayah, ibu, serta pembantu keluarga Nina pun langsung menghambur ke kamar Nina. Pintu terkunci dari dalam. Akhirnya pintu itu didobrak oleh ayah Nina, dan satu keluarga itu pun menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan. Terlihat di ranjang, Nina melipat tubuhnya ke belakang, persis dalam posisi kayang, merayap mundur sambil menjerit-jerit dan sekali-kali mengumpat-ngumpat dalam bahasa Belanda. Rambutnya yang lurus pirang menjadi kusut tak karuan. Kelopak matanya menghitam pekat. Itu bukan Nina, itu adalah jiwa jahat yang bersemayam di tubuh Nina. Nina kerasukan. Telah seminggu berlalu sejak malam itu, Nina dipasung di dalam kamarnya. Talinya diikat dengan seutas tambang. Keadaan Nina kian memburuk. Tubuhnya semakin kurus dan pucat. Ibu Nina hanya bisa menangis semalam ketika mendengar Nina menjerit-jerit. Saat itu, ia tidak tahu harus berbuat apa, karena kejadian aneh ini tidak pernah diduga sebelumnya. Karena putus asa dan tidak tahan melihat kondisi anaknya, ayah Nina pulang ke Belanda sendirian, meninggalkan anak dan istrinya di Nusantara. Pembantu rumahnya pun pergi meninggalkan rumah itu karena takut. Tinggallah Nina yang dipasung dan ibunya di rumah yang tidak terawat. Kembali lagi di satu malam badai. Namun aneh, ketika itu tidak terdengar lagi Nina menjerit-jerit. Kamarnya begitu hening. Perasaan ibu Nina bercampur aduk antara bahagia dan takut. Bahagia bila ternyata anaknya sudah sembuh, tapi juga takut bila anaknya sudah meninggal. Ibu Nina mengintip di sela-sela pintu kamar Nina, dan ternyata Nina sudah duduk tenang di ranjangnya, tak berkata apa-apa. Kemudian ia menangis. Saat itu juga, ibu Nina langsung masuk ke dalam kamarnya dan memeluknya, dan melepas tali tambang di tangannya. Sambil menangis, Nina berkata, "Ibu, aku takut." Lalu ibunya menjawab sambil menangis, "Tak apa nak, ibu ada di sini. Kamu tidak perlu takut lagi. Ayo kita makan bersama." Lalu Nina menjawab, "Aku tidak lapar, tapi bolehkah aku meminta sesuatu, Ibu?" "Apapun nak, apapun aku akan mengabulkannya." Lalu Nina pun menjawab, "Aku mengantuk sekali. Rasanya aku akan tidur dengan pulas. Bolehkah Ibu menyanyikan lagu pengantar tidur?" Saat itu ibu Nina terdiam, agak tidak percaya apa yang didengar dari anaknya. Tapi ibu Nina mencoba dan menjawab dengan tersenyum, "Baiklah, ibu akan menyanyikan lagu untukmu nak. Namun saya yakin kalian sudah tahu apa yang ibu Nina nyanyikan." Setelah sebait lagu itu, Nina terlelap damai dengan kepala yang dipangku ibunya. Wajah anggunnya pun telah kembali. Ibu Nina menghela nafas lega karena anaknya telah tertidur pulas. Tapi ketika itu, Nina tidak bergerak sedikit pun. Nafasnya juga tidak terdengar. Denyut nadinya menghilang.
Aliran darahnya berhenti. Nina telah benar-benar tidur untuk selamanya. Dengan sebuah lagu ciptaan ibunya sebagai pengantar, ia telah berjuang melawan penderitaan. Menurut mitos yang beredar, ketika Anda menyanyikan lagu ini sebagai pengantar tidur anak-anak kalian, tepat ketika Anda meninggalkan kamar anak Anda, Nina akan datang ke kamar anak Anda dan membuat anak Anda tetap terlelap sampai paginya. Cerita kedua tentang lagu Nina Bobo diambil dari nama seorang gadis blasteran Indonesia Belanda bernama Helenina Mustika van Rocknik yang lahir pada tahun 1871. Ibunya adalah orang Jawa asli bernama Mustika, sedangkan ayahnya seorang kapten yang bernama Van Rocknik. Sejak bayi, Helenina selalu mengalami kesulitan untuk tidur. Setiap kali ia hendak tidur, ia selalu meronta-ronta dan menangis. Oleh karena itu, ibu si Helenina kemudian selalu memberikan senandung-senandung kecil untuk menenangkan Helenina, sehingga ia bisa tertidur. Namun kelamaan Helenina menjadi terbiasa dengan lagu tersebut. Ia tidak akan bisa tidur apabila tidak dinyanyikan lagu tersebut. Karena kebiasaan ini, Kapten Van Rocknik kemudian ia meminta istrinya untuk dibuatkan lirik tersebut, agar Helenina dan ayahnya bisa mengerti. Akhirnya dibuatlah lagu Nina Bobo yang seperti kita dengar sekarang. Pada tahun 1875, Helenina menderita penyakit yang sangat parah. Karena sakit yang dideritanya itu, Helenina menjadi susah tidur dan sakit Helenina ini tidak kunjung sembuh. Setiap malam ibunya terus-terusan menyanyikan lagu Nina Bobo agar Helenina bisa tertidur. Hingga akhirnya pada tahun 1978 Helenina meninggal dunia. Pada saat itu ia berusia 6 tahun. Keluarga Van Rocknik bersedih. Ibunya tampak terpukul dan tidak terima dengan kepergian anaknya tersebut. Seminggu setelah kematian Helenina, Kapten Van Rocknik mendapati Mustika menyanyikan lagu Nina tersebut di kamar mandi. Suaranya menggema sampai terdengar di seluruh ruangan. Setelah ditanya oleh Kapten Van Rocknik, Mustika kemudian menjawab bahwa ia mendengar Nina menangis di kamar mandi, sehingga ia berinisiatif menyanyikan lagu Nina Bobo. Pasca kejadian itu, Mustika menjadi sering menyanyikan lagu Nina Bobo. Setiap malam ia menyanyikan lagu itu bertahun-tahun lamanya, hingga akhirnya Mustika pun meninggal. Setelah Mustika dan Hele meninggal dunia, Kapten Van Rocknik pun hidup seorang diri. Ia mengaku sering mendengar bayi menangis, tapi sang kapten tidak memperdulikannya dan bergegas tidur. Beberapa kali juga ia juga bermimpi bertemu dengan seorang bayi yang menangis. Sampai puncaknya di suatu malam, Kapten mendengar suara anak kecil yang sedang menangis lagi. Tetapi sekali lagi dia tidak benar-benar memperdulikannya dan bergegas tidur. Akhirnya pada suatu malam, Kapten Van Rocknik yang tengah tertidur pulas tiba-tiba kaget ketika mendapati ada tangan seorang anak kecil yang berusia 6 tahun. Anak kecil itu pun berkata, Kenapa papa tidak menyanyikan lagu buatku? Pasca kejadian itu, pikiran Kapten pun terganggu dan setiap malam ia selalu menyanyikan lagu Nina Bobo berulang-ulang hingga ia meninggal. Konon katanya, ketika Anda menyanyikan lagu ini sebagai pengantar tidur anak Anda, tepat ketika Anda meninggalkan kamar anak Anda, Nina akan datang ke kamar anak Anda. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like, share, dan follow terus fanspage cerita kita. Terima kasih.